Mari kita berdiri. Kami mengaku iman kami, pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. What a fellowship. What a fellowship, what a joy divine, on the everlasting arms. What a blessedness, what a feast is mine, on the everlasting arms. Lord, I'm leaning, safe and secure from all around. Reigning, on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in the pilgrim way, on the everlasting arms. Oh, how bright the face grows from day to day, on the everlasting arms. Reigning, safe and secure from all arms. Reigning, on the everlasting arms. What have I to dread, what have I to fear? On the everlasting arms, I have blessed the feast with my Lord so nearly. On the everlasting arms, reigning, safe and secure from all arms. Reigning, on the everlasting arms. Amen. Minta maaf. Mari kita berdoa. Ya, saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘 저희가 또 이 자리에 함께 모여서 예배드리게 하시면 주님 너무나 감사합니다. 이제 함께 우리 모든 성도님들 주님 함께 하시고 복을 내려주시고 인도해 주시기 원합니다. 이제 함께 우리 이블라트나 아궁 리아나 우비와나 헬다 바파게레사 이브 이니코 엘소 이브 민사랑 저까지 페브리카 또 이브 에블린 이자지아 주여 또 그 외에 많은 분들 주 붙들어 주시고 함께 해 주시기 원합니다. 주 인도하여 주시옵소서. 함께 해 주시옵소서. 오늘 제가 말씀을 전할 때 좌로 나오나 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀 선포할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Hari ini kita berkumpul bersama untuk ibadah minggu keempat pada bulan Oktober 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota ACC. Ya, setiap hari supaya kesehatan dan kedamaian di dalam Tuhan Yesus kita. Ya. Sekarang kita berkumpul 3 kali, sebulan 3 kali untuk beribadah. Minggu pertama dan minggu ketiga. Tetapi sekarang kita berdoa agar kita dapat berkumpul setiap minggu untuk ibadah. Pertama, mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3.
Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, dan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Tampaknya tidak ada teks yang lebih cocok daripada 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7 sebagai teks yang perlu diingat ketika mendekati topik yang akan kita bahas mulai sekarang. Di sini Rasul Paulus berkata, saya melakukan khotbah ini dengan premis bahwa kita adalah orang-orang telah matang yang dibicarakan oleh Rasul. Karena yang akan kita lakukan mulai sekarang adalah mempelajari hikmat Tuhan. Rasul berkata bahwa dia tidak dapat berkhotbah dengan cara ini ketika dia bersama orang-orang Korintus, karena mereka masih belum dewasa dan duniawi. 1 Korintus 3 ayat 1. Namun dia mengatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ini bukan hikmat yang diminati oleh orang Yunani, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi. Sekarang kita akan mempelajari hikmat Tuhan yang tersembunyi, yang berhubungan dengan keselamatan kita dan tujuan kekal kita. Saat kita mempertimbangkan pekerjaan Roh Kudus, kita telah melihat pekerjaan umum Roh Kudus. Dalam khotbah terakhir, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kita tentang pekerjaan Roh Kudus yang dicatat dalam Yohanes 16. Tuhan berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kami menafsirkan ayat ini terutama sebagai deskripsi tentang apa yang dilakukan Roh Kudus dengan berada di dunia, bukan sebagai deskripsi tentang apa yang dilakukan Roh di dalam jiwa. Ketika saya meninggalkan mimbar ini minggu lalu, sesuatu muncul di benak saya yang sebelumnya tidak saya ketahui dengan jelas. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang itu, jadi tolong pikirkan tentang itu. Yesus berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita telah melihat bahwa ketiganya mengacu pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang sebenarnya Tuhan kita katakan adalah bahwa kedatangan Roh Kudus menunjukkan bahwa Dia, Kristus yang benar-benar datang dari Allah untuk mengajar kita. Itu juga menjadi bukti dan tanda terakhir bahwa Dia adalah anak Tuhan sendiri, Nabi, Guru, dan pewahyu Tuhan. Ya betul, Kristus juga adalah imam kebenaran. Dia adalah Dia yang memberikan kebenaran kepada kita hanya melalui satu cara yang mungkin, penebusan dosa-dosa kita. Akhirnya Kristus adalah Raja dari semuanya. Dia akan menghancurkan dan memerintah setan, dewa dunia ini dan penguasa udara. Semua otoritas telah diberikan kepada Kristus. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus akhirnya mengungkapkan fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Nabi, Imam, dan Raja. Kami juga belajar bahwa Roh Kudus tertarik untuk menghadirkan panggilan Injil secara umum. Dia menekankan fakta bahwa panggilan itu untuk mereka yang tetap kafir dan mereka yang menjadi beriman. Roh Kudus memungkinkan pekabalan dikomunikasikan dan panggilan umum dan lahiriah diwartakan. Tapi kami segera mengalami masalah. Kita tahu bahwa panggilan itu, penyampaian Injil, telah dilakukan kepada semua orang. Dan sebagai akibatnya, muncul dua golongan. Seperti yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2, beberapa percaya dan beberapa tidak. Sebenarnya Tuhan kita telah menubuatkan bahwa ini akan terjadi dengan mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14.
Ketika jemaat duduk dan mendengar Injil, beberapa diselamatkan dan yang lain tidak. Ini dicatat dalam Alkitab, dinubuatkan oleh Tuhan kita dan telah ditunjukkan berkali-kali dalam sejarah gereja dari awal hingga hari ini. Minta maaf. Anak-anak dari satu orang tua tumbuh di rumah yang sama dan di lingkungan yang sama dan beribadah di tempat yang sama. Tetapi beberapa anak diselamatkan dan yang lain tidak. Mengapa perbedaan ini? Pertanyaan ini langsung muncul di benak. Ketika berhadapan dengan pekerjaan Roh Kudus, kita harus menyelesaikan masalah ini. Pertanyaan ini adalah salah satu masalah paling misterius dalam kehidupan dan iman Kristen. Tetapi itu bukan alasan untuk menghindarinya. Ini pertanyaan yang sangat nyata, tapi ini fakta. Jadi, tugas kita untuk mengeksplorasinya. Tentu saja, dengan syarat kita mencari dengan cermat dan bijaksana, bukan untuk membenarkan prasangka kita, tetapi dalam keinginan untuk mengetahui kebenaran. Beberapa orang telah menjawab pertanyaan ini. Banyak solusi telah diusulkan untuk menjelaskan fakta menunjukkan ini, bahwa setiap orang telah diberi panggilan umum yang sama, tetapi telah merespons secara berbeda. Saya pikir akan bermakna untuk melihat jawaban apa yang telah diberikan untuk pertanyaan ini secara historis. Salah satu jawabannya adalah apa yang biasa disebut Pelagianisme. Tentang Pelagius, Santo Agustinus yang agung secara efektif membahasnya. Ajaran Pelagius adalah bahwa tidak ada dosa asal. Pelagius berpegang pada pandangan bahwa orang dilahirkan dan hidup dalam keadaan netral, bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas yang lengkap, kemampuan untuk memilih yang baik atau yang jahat, dan kemampuan untuk percaya atau menolak firman Tuhan. Roh Kudus tidak melakukan apapun dalam diri manusia. Menurut pandangan ini, satu-satunya hal yang dilakukan Roh Kudus adalah menggunakan manusia untuk membuat Alkitab, dan setelah itu tidak ada lagi yang dilakukan. Ini adalah pandangan Pelagius, dan sayangnya sampai sekarang masih diikuti oleh banyak orang di dalam gereja maupun di luar gereja. Beberapa disebut anti-pelagianis, karena orang-orang ini tidak se-ekstrim pelagian. Mereka berkata bahwa Roh Kudus membantu orang, tetapi kasih datang dari orang itu sendiri. Roh Kudus datang untuk membantu orang karena mereka ingin mengenal Tuhan dan mereka ingin mengetahui kebenaran. Menurut pandangan ini, Pelagius terlalu ekstrim. Orang tidak dapat melakukan semua ini sendiri dan membutuhkan bantuan. Jika mereka menunjukkan harapan ini, Roh Kudus akan membantu mereka. Ini anti-pelagianisme. Anda dapat mengatakan bahwa ia mendapat nama ini karena ia mengajarkan semacam rahmat kerja sama. Satu-satunya pekerjaan Roh Kudus adalah membantu kita dengan kasih karunia bekerja sama dengan kita untuk sampai pada pengetahuan tentang kebenaran dan keselamatan. Kemudian, saya akan membahas teori ini dalam urutan kemunculannya dalam sejarah. Mungkin sedikit tidak teratur di sini. Ada teori yang umumnya dikenal sebagai Arminianisme. Itu berasal dari Arminius, seorang Belanda di awal abad ke-17. Seperti salah satu murid besarnya, John Wesley, Arminius mengajarkan bahwa manusia benar-benar rusak. Dan karena itu tidak ada harapan dalam dirinya sendiri. Tetapi orang-orang Arminian terus mengajarkan bahwa Roh Kudus menganugerahkan kepada setiap orang yang lahir ke dunia ini suatu ukuran kasih karunia yang cukup untuk menerima dan mempercayai Injil. Jadi yang harus dilakukan orang adalah bekerja sama dengan anugerah itu. Beberapa akan bertanya, jika rahmat itu diberikan kepada semua orang, mengapa ada yang percaya dan ada yang tidak? Mereka menjawab, alasannya adalah bahwa kuasa untuk percaya diberikan kepada semua orang oleh Roh Kudus. Tetapi beberapa memilih untuk menggunakannya dan yang lain tidak.
Ini adalah ajaran Arminianisme. Elemen kolaborasi juga hadir di sini, tetapi disajikan dengan cara yang sedikit berbeda. Anti-Pelagianist mengatakan bahwa jika seseorang ingin terlebih dahulu, Roh Kudus datang untuk membantunya. Pandangan Arminian bagaimanapun mengatakan bahwa meskipun manusia benar-benar rusak, mati dalam pelanggaran dan dosa, tanpa berharap apa-apa, kasih karunia Allah datang dalam Roh Kudus, memberikan setiap orang kemampuan untuk berharap, percaya, dan menerima. Tetapi itu semua tergantung pada apakah seseorang bekerja sama dengan Roh Kudus atau tidak. Jika kita bekerja sama, kita akan diselamatkan. Jika tidak, kita akan binasa. Inilah pandangan yang diajarkan oleh John Wesley dan semua orang yang mengikutinya. Pandangan Lutheran berbeda. Secara historis, ajaran ini mendahului Arminianisme, tetapi saya menyebut karena lebih seperti apa yang biasa disebut pandangan Reformed. Pandangan Lutheran adalah bahwa manusia tidak dapat berbuat apa-apa sendiri karena ia benar-benar rusak dan mati dalam pelanggaran dan dosa. Tetapi mereka mengatakan bahwa pada tahap awal regenerasi, kasih karunia juga bekerja pada setiap orang. Jadi, mengapa beberapa orang diselamatkan dan yang lainnya binasa? Lutheran menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menolak tindakan kasih karunia Allah. Ketika seseorang menolak kasih karunia, dia tetap menjadi orang yang tidak percaya dan dihukum. Jika Anda tidak melawan, Anda akan diselamatkan oleh kasih karunia. Tahukah Anda perbedaan antara Lutheranisme dan Arminianisme? Arminianisme mengatakan bahwa orang harus bekerja sama. Lutheran tidak mengatakan itu. Orang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara aktif, tetapi memiliki kemampuan secara pasif menolak. Ini adalah ajaran Lutheran tradisional tentang hal ini. Lutheran Ortodoks mengajarkan ini di mana-mana di dunia. Secara historis, keempat pandangan ini telah diajukan. Pandangan kelima dan terakhir adalah pandangan Reformed yang diajarkan oleh 39 kredo gereja Inggris. Perhatikan fakta ini. Ini dengan jelas dan tegas diajarkan dalam 39 kredo gereja Inggris dan pengakuan iman Westminster dan dalam pengakuan Reformed Histories yang agung dari gereja-gereja Eropa seperti pengakuan iman Heidelberg, pengakuan iman Belanda atau Belgia dan dalam pernyataan klasik dari doktrin-doktrin Reformed lainnya. Pandangan ini juga mengajarkan bahwa manusia benar-benar rusak dan sama sekali tidak berdaya dan tidak kompeten. Jadi bagaimana bisa satu orang diselamatkan dan yang lain dihancurkan? Mereka menjawab bahwa itu karena pekerjaan khusus Roh Kudus dalam keselamatan. Pandangan ini mengatakan bahwa Roh Allah melakukan di dalam mereka yang diselamatkan apa yang tidak Dia lakukan pada mereka yang tidak diselamatkan. Pandangan ini berbicara tentang kasih karunia yang mendahului, yaitu kasih karunia yang sebelumnya bekerja pada orang-orang dan menyebabkan mereka percaya. Dengan kata lain, pandangan ini pada akhirnya berbicara tentang doktrin kebutuhan mutlak regenerasi sebelum semua hal lainnya. Ada beberapa upaya klasik untuk memecahkan masalah. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang sudah kita kenal ini. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Adalah fakta bahwa teori mana yang kita dukung atau pertahankan akan ditentukan oleh apa yang terjadi pada umat manusia pada saat kejatuhan dan apa pandangan kita tentang kondisi umat manusia dalam dosa sebagai akibat dari kejatuhan itu. Saat kita membahas doktrin-doktrin ini, saya terpaksa mengikuti pandangan Reformed. Saya ingin menambahkan bahwa ketika berurusan dengan doktrin ini lebih dari doktrin
lain penting untuk menyadari batas-batas akal kita, mendekati Alkitab dengan pikiran terbuka, dan tidak terlalu tertarik pada konsep atau filosofi kita sendiri. Kita harus pergi ke firman Tuhan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa saya percaya ini? Apakah manusia menciptakan doktrin ini? Apakah Alkitab mengajarkan doktrin ini atau tidak? Untungnya kita tidak diselamatkan dengan memahami hal-hal ini. Terima kasih Tuhan untuk fakta ini. Karena jelas akan ada pelagian di surga, dan akan ada Arminian dan Lutheran. Bahkan orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang salah tentang proses keselamatan dapat diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Betapa menakjubkan. Jika kita diselamatkan dengan pengertian, mereka yang memiliki kecerdasan lebih dan kekuatan lebih besar akan mendapat keuntungan. Kita tidak diselamatkan dengan cara itu. Ada yang bilang, mengapa lepot-lepot jika kami tidak diselamatkan dengan memahami hal-hal itu? Saya pikir itu pertanyaan yang sangat bodoh. Alasan kami benar-benar lepot-lepot adalah karena Alkitab memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang subjek ini. Itu tidak semua anak Tuhan harus berhasrat untuk memahami yang terbaik yang mereka bisa. Saya akan melakukan lebih dari itu. Dalam pengalaman saya, tidak ada yang memperkuat iman, membangun kepercayaan, dan memberitahukan kepastian harapan yang diberkati yang akan datang. Selain pemahaman tentang doktrin Kristen dan pemahaman tentang jalan atau proses keselamatan, itu sebabnya saya mengganggu diri saya sendiri tentang masalah ini. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dari sudut pandang intelektual. Tetapi itu bukan subjek dari keingin tahuan intelektual. Sejujurnya, saya mempertimbangkan masalah ini terutama untuk alasan yang paling praktis. Yaitu, karena masalah ini benar-benar menghibur, menguatkan, dan membina. Dengan kata lain, seperti yang telah saya katakan berkali-kali sebelumnya, mereka yang kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh lupa-lupa angin pengajaran. Efesus 4 ayat 14. Terlalu malas untuk mempelajari doktrin. Mereka berkata, saya tidak tertarik pada doktrin. Itulah sebabnya mereka percaya pada doktrin palsu. Mereka tidak memiliki alat untuk membedakan, dan tidak ada batu ujian untuk mengevaluasi ajaran mereka. Mereka berkata yang paling adalah bahwa saya diselamatkan. Tetapi cepat atau lambat mereka akan mengikuti kultus dan kultus terbaru. Minta maaf. Oleh karena itu, marilah kita mempertimbangkan masalah ini, meskipun tidak penting untuk keselamatan. Karena dalam setiap detail kehidupan orang Kristen, hal-hal ini memang sangat penting. Jadi izinkan saya mengatakan pada titik ini, kesimpulan saya adalah bahwa Roh Kudus melakukan pekerjaan khusus di dalam mereka yang akan diselamatkan, dan tidak dilakukan pada mereka yang akan tetap binasa. Anda kemudian akan dihadapkan dengan pertanyaan lain. Dalam arti tertentu, ini adalah pertanyaan yang lebih membingungkan dan memalukan. Itulah sebabnya saya mengatakan di awal bahwa saya dapat mengutip kata-kata Paulus tentang Anda. Sungguh pun, demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Saya mengevaluasi kondisi Anda, kemampuan Anda, dan keinginan Anda untuk mengetahui kebenaran, seperti yang dikatakan kata-kata ini. Saya tidak tahu apakah Anda tahu, tetapi saya sangat memuji Anda. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah, jika ada pekerjaan khusus yang dilakukan dalam jiwa mereka yang telah diselamatkan, dalam urutan apa Roh Kudus melakukan pekerjaan ini? Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Otoritas besar, cendekiawan besar gereja, teolog besar selama berabad-abad, orang-orang suci Allah ini telah menulis banyak buku tentang hal ini dan memperdebatkan apa yang disebut tatanan keselamatan.
Terus terang, saya akui sekali lagi bahwa ini adalah topik yang sangat mempesona. Dalam mempersiapkan khotbah ini, saya telah menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan masalah ini. Pertimbangkan masalah berikut. Langkah dan proses apa yang ada? Bagaimana Roh Kudus melakukan pekerjaan ini? Jawaban yang disajikan sejauh ini tidak ada habisnya. Alkitab sendiri tidak memberikan urutan yang pasti. Dalam arti tertentu, ayat yang paling dekat dengan ini adalah Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ditafsirkan sebelumnya, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Tetapi sayangnya itu bukan daftar yang lengkap. Sang Rasul tidak tertarik untuk memberi kita daftar lengkap dalam ayat ini. Dia memiliki tujuan khusus dalam pikirannya. Dia mengatakan hanya langkah-langkah penting karena dia tertarik dengan kemuliaan itu dan ingin mendukungnya. Dia tidak pernah menyebutkan pengutusan. Ada teks lain, Lutheran suka menggunakan ayat ini. Dalam Kisah Para Rasul 26, sebuah perintah dituangkan dalam amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Paulus di jalan Damaskus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Namun ini juga bukan daftar yang lengkap. Ayat ini tidak mencakup daftar secara rinci. Ayat ini memberikan urutan, tapi itu tidak cukup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sangat sulit untuk melihat hanya dua orang yang setuju tentang masalah urutan keselamatan ini. Yang sangat menarik adalah bahwa orang-orang yang termasuk dalam 5 aliran tersebut di atas tidak setuju satu sama lain. Jika orang Reformed meminta pendapat mereka, bahkan dua dari mereka tidak akan mengatur hal-hal di atas dalam urutan yang sama. Bahkan dalam kasus ini, urutan yang tepat tidak dapat dicapai. Mengapa? Apa masalahnya? Kesulitan ini muncul karena Anda menyajikan urutan yang sama sekali berbeda, tergantung pada bagaimana Anda mendekati masalah. Bagaimanapun, ada dua cara utama untuk mendekati masalah ini. Anda dapat memikirkan urutan keselamatan di dalam hati Tuhan. Dengan kata lain, adalah mendekati mereka yang berbeda dalam dosa akibat kejatuhan dari sudut pandang Allah yang sedang memikirkan rencana keselamatan. Jelas ada urutan di sini. Anda dapat memikirkan semacam urutan logis dalam pikiran yang abadi. Pendekatan lain, sebaliknya, adalah berpikir dalam kerangka waktu, yaitu cara hal-hal ini muncul dalam waktu dan pengalaman. Atau Anda dapat memikirkan tatanan ini dengan cara yang murni objektif. Ahli-ahli berpikir secara empiris tentang apa yang terjadi. Anda bisa mengatakan apa yang harus terjadi sebelum orang dapat diselamatkan, dan dalam urutan apa hal itu terjadi. Itu sudut pandang objektif. Anda kemudian dapat mengambil pandangan subjektif dan berkata, yang saya tahu adalah bahwa itu benar-benar terjadi seperti ini. Pandangan kita tentang hal ini juga akan bergantung pada pandangan kita tentang kejatuhan dan pandangan kita kondisi orang-orang yang berdosa sebagai akibatnya. Saya pikir ini akan menjadi pelatihan yang menarik bagi Anda untuk mengatur urutan keselamatan Anda sendiri menurut doktrin
itu. Hasilnya akan sangat menarik. Sekali lagi, izinkan saya mengatakan bahwa ini tidak penting untuk keselamatan. Tidak seorang pun akan diselamatkan dengan mengatur ini dalam urutan yang benar. Tetapi sekali lagi, meskipun itu tidak penting untuk keselamatan, itu sangat bermanfaat dan berharga. Dan itu adalah disiplin rohani yang luar biasa. Jadi mari kita sajikan beberapa urutan yang mungkin. Saya tidak akan bertahan dengan salah satu dari mereka. Tetapi, dari sudut pandang logis dan objektif, akan lebih baik untuk mengaturnya seperti ini. Anda akan mengatakan bahwa masalah pertama dan mendasar adalah persatuan dengan Kristus. Dan kita pada akhirnya diselamatkan oleh persatuan dengan Kristus. Jadi itu dimulai dengan persatuan dengan Kristus. Untuk alasan itu, pembenaran ditempatkan berikutnya. Dan untuk alasan itu, kelahiran kembali mengikuti. Dari situlah muncul iman. Dan dari situlah muncul adopsi. Kemudian ada konversi yang meliputi pertobatan dan iman. Berikutnya adalah pemulihan dan kemudian pelestarian orang-orang kudus. Di sisi lain, jika Anda ingin menjaga tatanan teologis sambil lebih menekankan unsur subjektif, Anda dapat mengaturnya seperti ini. Pertama, kita bisa mulai dengan panggilan yang efektif, yang membuat panggilan itu berlaku pada orang-orang. Ini adalah yang pertama. Anda kemudian dapat melanjutkan dalam urutan kelahiran kembali, iman, pembenaran, persatuan dengan Kristus, pertobatan, adopsi, dan pelestarian orang-orang kudus. Di sisi lain, jika Anda ingin berpikir dengan cara yang murni, subjektif, dan empiris, Anda dapat mengatur sesuatu seperti ini. Pengakuan dosa, pertobatan, iman, pembenaran, kelahiran kembali, adopsi, pengutusan, persatuan dengan Kristus, dan pelestarian orang-orang kudus. Saya telah memberikan 3 di atas sebagai taksonomi utama. Tetapi Anda dapat mengubah posisi setiap item hampir tanpa batas. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ini adalah latihan spiritual yang sangat berguna. Tapi satu hal terakhir yang ingin saya katakan adalah berbahaya untuk berpikir terlalu kronologis saat melakukan semua ini. Berbahaya untuk terlalu menekankan elemen temporal untuk mengatakan bahwa elemen-elemen ini harus mengikuti satu sama lain dalam urutan kronologis yang sangat ketat dan mekanis. Ini benar-benar berbahaya dan selalu mengarah pada kesalahan. Pada akhirnya, tindakan Tuhan tidak dibatasi waktu. Dan itulah yang menciptakan kesulitan bagi kita. Kita cenderung memikirkan segala sesuatu seperti yang kita alami dalam waktu. Tapi hanya karena kita mengalami peristiwa dalam urutan waktu tertentu, tidak berarti peristiwa itu terjadi dalam urutan itu. Mari kita ambil contoh. Bukti pertama dari fakta bahwa seseorang anak dilahirkan adalah bahwa anak itu menangis. Tapi bukan berarti menangis adalah hal pertama. Sama sekali tidak. Agar seorang anak menangis, ia harus dilahirkan. Dengan kata lain, kita cenderung memperhatikan bukti kehidupan dan mengatakan bahwa bukti mendahului kehidupan. Tetapi ini tidak pernah terjadi. Beberapa hal di atas terjadi tepat pada waktu yang sama, sehingga ada sedikit kelakuan bahwa yang satu tidak boleh dikatakan mendahului yang lain dalam hal waktu. Tetapi juga jelas bahwa Anda tidak dapat membicarakan hal-hal ini tanpa memberi mereka urutan khusus. Dalam khotbah hari ini, saya membuat beberapa pengakuan, tetapi saya harus mengakui satu hal lagi. Saya telah banyak berpikir tentang apakah saya harus memberitahu Anda semua tentang semua yang telah saya bahas hari ini atau tidak. Ketika saya berbagi pemikiran saya dengan seorang teman, dia berkata, tahukah Anda jika Anda mengatakan semua itu, orang akan bingung, itu sulit, itu adalah misteri. Saat itu sudah larut malam ketika percakapan ini terjadi, dan teman itu sendiri mengaku bingung. Jawaban saya adalah ini, saya akui itu sulit. Namun satu-satunya alternatif adalah mulai memberitakan pekerjaan Roh Kudus pada mereka yang telah diselamatkan.
Tetapi tanpa penjelasan yang logis, mulailah dengan melakukan ini dulu, lalu itu dan seterusnya. Maka seseorang akan berkata, jelas bahwa pengakuan dosa adalah yang pertama, tetapi pendeta tidak menempatkan kelahiran kembali sebelum iman. Orang Kristen itu pasti mengatakan ini dengan malu. Kenapa Anda mulai dari sana? Mengapa Anda meletakkan itu di yang kedua dan ini yang ketiga? Sejauh ini saya telah mempertimbangkan secara singkat urutan keselamatan dengan Anda, untuk menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan adalah adil. Saya pikir akan sangat salah bagi seseorang yang berdiri di mimbar dan berbicara untuk tidak melakukan yang terbaik untuk menjelaskan apa yang dia lakukan dan mengapa dia melakukannya. Siapapun yang berusaha untuk menjelaskan kebenaran dan doktrin Alkitab memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah dibenarkan. Itu sebabnya saya mengatakan penting untuk melihat masalah ketertiban. Dan saat Anda menelusuri berbagai detail dari urutan itu, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak membuang waktu Anda. Dan Anda akan melihat bahwa urutan ini didasarkan pada pemahaman tentang apa yang terjadi ketika manusia jatuh, konsekuensi dari dosa asal manusia, dan situasi manusia dalam keadaan jatuh dan tersesat. Tidak dapat dikatakan bahwa satu urutan tentu lebih lengkap daripada yang lain. Namun saya pikir itu adalah tugas kita untuk memeriksa dan memahami hal-hal ini, dan untuk memastikan bahwa urutannya sesuai dengan ajaran Alkitab. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. 자, saya berdoa dalam masa 고려. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 또 말씀해 주셔서 감사합니다. 구원의 순서, 또 구원에 대해서, 또 구원에서의 성령님의 역할에 대해서 제가 나눠보았습니다. 우리 하나님의 말씀을 더 깊이 있게 깨닫게 하시며 주님 너무나 감사합니다. 우리 안에서 성령님이 일하셔서 우리가 구원에 이르게 되었음을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 주님 감사합니다. 하나님이 천지를 창조하셨고 예수님을 보내셨고 또 성령님을 저에게 보내셔서 저의 구원을 위해서 일하시는 주님, 주님 감사합니다. 주님의 이 정말 끝없고 깊은 은혜에 주님 감사를 올려드립니다. 아버지, 저희 감사와 기쁨을 품고 날마다의 삶을 살아갈 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Saya minta doa untuk Papang Marcel dan Ibu Jenny, Missionary Antioch Community Church. Visi misi Antioch Community Church, kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Sekarang kita harus berdoa untuk missionary ketiga. Ini penting, waktu perlindungan dan waktu doa. Setiap hari kita harus membaca Alkitab dan setiap hari kita harus berdoa. Saya minta doa untuk KBKD, kursus bahasa Korea di Depok. Semua guru-guru dan siswa. Ibu Ratna Agung, Liana Fabrika, mereka adalah guru. Dan Aji, dia adalah siswa. Dan juga ada 7 siswa di tahap 5. Semua siswanya adalah Muslim. Saya minta doa bagi mereka. Pertemuan doa dilanjutkan pada hari Selasa, setiap hari Selasa. Okay? Setiap hari Selasa malam jam 7 sampai jam setengah 9. Okay? Setiap hari Selasa ada pertemuan doa di ACC. Tolong datang dan doakan untuk ACC dan pelayanannya. Okay? Dan juga pokok doa Anda sendiri. Ibu Yohana adalah pemimpin. Okay? Dan dari bulan ini, bulan Oktober, kita beribadah bersama secara offline minggu pertama dan minggu ketiga. Okay? Dari November, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan bulan Desember, tapi bulan Desember ada apa ini? Hari Natal. Jadi minggu pertama dan minggu keempat. Okay? Seperti itu. Dan mungkin tahun depan saya berharap kita bisa beribadah bersama secara offline setiap minggu. Okay? Saya masih tetap berdoa untuk hal ini. Baik.
Terima kasih. Saya pikir ini cukup. Okay. Dan Tuhan Bapa kami. Kita harus berdoa dengan Tuhan Bapa kami. Setiap hari. Baik. Mari kita berdoa dengan Tuhan Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.